Si Pengi sudah lama hidup sendirian di dalam rumahnya. Bukan karena dia anti orang, tapi karena tubuhnya seperti punya fitur autoblok yang terlalu rajin. Setiap kali bersentuhan dengan manusia, kulitnya langsung bereaksi seperti notifikasi darurat yang tidak bisa dimatikan. Ruam merah muncul tanpa kompromi. Suatu hari, Dr. Vegapunk datang membawa solusi yang terdengar seperti ide nekat, tapi menjanjikan. Robot cewek, bentuknya manusia, gerakannya manusia, tapi bukan manusia, jadi aman disentuh. Si Pengi langsung menghabiskan seluruh tabungannya, karena buat dia ini bukan belanja. Ini kesempatan hidup normal, tapi tepat saat hampir selesai, setetes air masuk ke sistem dan robot cewek langsung rusak. Perbaikannya butuh waktu lama, selama itu juga harapannya harus ditahan. Tidak mau menunggu, Dr. Vegapunk mengambil jalan yang agak nyeleneh. Robot itu dibuat berdasarkan seseorang yang pernah dia sukai. Jadi dia menemui Mbak Yeyen dan menawarkan peran paling aneh. Jadi robot sementara dengan bayaran besar. Mbak Yeyen setuju. Ia berdandan seperti robot cewek. Dimasukkan ke dalam kotak besar, lalu dikirim ke rumah si Pengi. Semuanya terlihat meyakinkan, tapi ada sesuatu yang terasa terlalu hidup. Semakin lama, si Pengi mulai merasa ada yang janggal. Setiap pertanyaannya dijawab dengan penjelasan yang terdengar yakin tapi agak dipaksakan. Sampai akhirnya saat si Pengi tersedak, Mbak langsung menolong tanpa perintah. Di situ pikirannya seperti berhenti sejenak, karena jelas itu bukan reaksi sebuah mesin. Untuk memastikan, si Pengi mengulurkan tangannya. Mbak ikut mengulurkan tangan saat mereka bersentuhan. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada ruam, tidak ada reaksi. Padahal robot cewek yang asli masih rusak. Artinya jelas, yang di depannya ini manusia. Tapi justru disitulah pertanyaannya muncul. Kenapa tubuhnya yang selalu bereaksi? Kali ini malah diam saja.